Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan bahas mengenai memori. Bagaimana cara memori bekerja? Nah, teman-teman, kali ini kita akan bahas bagaimana cara memori bekerja dalam komputer. Dalam banyak hal, ingatan kita membentuk diri kita, membantu kita mengingat masa lalu, membantu kita untuk belajar dan mempertahankan keahlian, serta membantu kita untuk merencanakan masa yang akan datang. Begitu pula pada komputer yang sering kita gunakan. Memori memegang peran yang sama, baik dalam menyimpan informasi gambar, video, dan lain sebagainya. Teman-teman tentu pernah mendengar istilah bit, bukan? Nah, bit adalah kumpulan informasi yang ada dalam satu sel. Setiap memori disimpan pada sel memori, yang dapat diubah bergantian antara dua keadaan yang memungkinkan, yaitu 0 dan 1. Sementara itu, file dan program terdiri dari jutaan bit. Semuanya diolah di unit pengolahan utama atau biasa disebut dengan CPU, yang bekerja sebagai otak komputer. Dan sejalan dengan kebutuhan jumlah bit yang perlu diolah menjadi drastis, perancang komputer menghadapi perjuangan terus-menerus untuk memilih antara ukuran harga dan kecepatan. Seperti kita, komputer memiliki memori jangka pendek untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu sementara dengan waktu terbatas, dan memori jangka panjang untuk menyimpan yang permanen. Ketika kamu menjalankan program, sistem operasimu mengalokasikan area dalam memori jangka pendek untuk melakukan instruksi tersebut. Contohnya, ketika kamu menekan tombol pada pengolahan kata, misalnya ya teman-teman, ketika teman-teman menekan Ctrl F pada keyboard teman-teman, CPU akan mengakses salah satu dari lokasi tersebut untuk mengambil bit data. Itu juga bisa memodifikasikannya atau membuat yang baru. Waktu antara memulai permintaan bit atau kata dalam memori hingga diambil oleh prosesor disebut sebagai latensi memori. Dan karena instruksi program harus diproses secara cepat dan terus-menerus, semua lokasi dalam memori jangka pendek dapat diakses dalam urutan apapun. Maka dinamai dengan memori acak atau RAM. Jenis RAM paling umum adalah RAM dinamis atau DRAM. Di sana, setiap memori terdiri dari transistor kecil dan kapasitor yang menyimpan muatan listrik, di mana 0 saat tidak ada daya dan 1 saat terisi daya. Memori seperti itu disebut dinamis, karena hanya bisa menahan muatan sebentar, sebelum muatan itu bocor dan membutuhkan pengisian ulang berkala yang menyimpan data. Karena latensinya yang rendah, yaitu 100 nanodetik, bahkan terlalu lama untuk CPU modern. Sehingga ada juga change memori internal kecil berkecepatan tinggi yang terbuat dari RAM statis. Biasanya itu terdiri dari 6 transistor yang saling bertautan yang tidak perlu disegarkan. SRAM adalah memori tercepat dalam sistem komputer, tetapi juga menjadi yang termahal dan menggunakan 3 kali lebih banyak ruang daripada DRAM. Tetapi RAM hanya bisa menampung data saat terisi daya. Agar data tetap ada setelah perangkat dimatikan, data harus ditransfer ke penyimpanan jangka panjang yang terdiri dari 3 jenis utama. Pada penyimpanan magnetik yang menjadi termurah, data tersimpan sebagai pola magnetik pada piringan berputar, terlapir piring magnetik. Namun, karena piringan harus berputar ke tempat data berada agar bisa terbaca, latensi untuk drive tersebut 100.000 kali lebih lambat daripada DRAM. Di sisi lain, penyimpanan berbasis optik seperti DVD dan Blu-ray juga menggunakan piringan berputar, namun dengan lapisan reflektif. Bit dikodekan sebagai bintik terang gelap dengan pewarna yang dapat terbaca laser. Sementara media penyimpanan optik murah dan dapat dilepas. Media itu memiliki latensi yang lebih lambat dari penyimpanan magnetik dan kapasitas yang juga lebih rendah. Solid state drive adalah jenis terbaru dan tercepat untuk menyimpan jangka panjang. Seperti flash disk, ini tidak memiliki bagian yang bergerak, hanya menggunakan transistor floating gate yang menyimpan bit dengan menjebak atau menghilangkan muatan listrik dalam struktur internal yang dirancang khusus.
Jadi, seberapa andal miliaran bit ini, kita cenderung menganggap memori komputer stabil dan permanen. Tapi, sebenarnya menurun cukup cepat. Panas yang dihasilkan dari perangkat pada akhirnya akan memagnetisasi hard drive, menurunkan pewarna dalam media optik, dan menyebabkan kebocoran muatan pada floating gate. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa solid state drive juga memiliki kelemahan tambahan, yaitu berulang kali menulis data ke transistor floating gate akan menimbulkan korosi yang akhirnya membuat tidak berguna lagi. Karena data di media penyimpanan terkini memiliki harapan hidup kurang dari 10 tahun. Pada saat ini, ilmuwan masih memanfaatkan sifat fisik material sampai ke tingkat kuantum untuk membuat perangkat memori lebih cepat, lebih kecil, dan lebih tahan lama. Teman-teman, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Astuti Utun, pamit undur diri.